Dokter kenapa ya? Kok sikapnya kayak gitu sama aku? Kayak ngejauh. Dokter! Yasmin? Dok, ini aku bikinin kamu makanan. Kamu cobain deh. Tapi harusnya kamu gak usah repot-repot bawain ini buat aku. Udah gak apa-apa, cobain aja. Kamu pasti suka. Aku harus pergi sekarang. Aku buru-buru. Jadi itu fotonya saya edit dengan aplikasi AI, Bu. Foto kedua orang tua saya gabungkan dan hasilnya seperti ini. Hebat juga ya zaman sekarang ya. Apa aja bisa. Jadi foto kedua orang tua kamu pakai aplikasi itu bisa ketahuan kira-kira anaknya seperti apa. Iya, Bu. Canggih juga. Oke, makasih. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Ini bunga dari siapa? Apa dari fans aku? Atau jangan-jangan dari Romeo lagi? Dia kan tahu aku suka bunga. Ternyata buat Yasmin. Ambil tuh. Maaf, Mbak. Tapi kok nggak ada nama pengirimannya ya? Kamu gak usah kegeeran ya. Orang yang ngirimin kamu bunga belum tentu suka sama kamu. Saya nggak GR, Mbak. Saya juga penasaran yang ngirim bunga siapa. Kamu tuh gak usah pacar-pacaran ya di kantor. Mau fokus kerja. Iya, Mbak. Apa mungkin bunga ini dari Dokter Romeo? Gak mungkin bunga itu dari Romeo. Romeo? Kok Romeo bisa ada di sini sama Yasmin? Jangan-jangan emang Romeo yang ngirim bunga itu. Aku jadi makin curiga ada sesuatu antara Romeo sama Yasmin. Pras. Ya. Aku menemukan aplikasi. Lihat. Kalau kita masukkan fotonya Yoga dan Rati, kita bisa tahu ciri-ciri muka anak mereka berdua seperti apa. Lihat. Ya, tapi sih ini nggak bisa dijadiin patokan ya. Karena aplikasi ini cuma buat main-main doang. Iya, aku tahu. Paling tidak, kita punya gambaran kira-kira muka anak mereka berdua itu seperti apa. Nggak ada salahnya kan dicoba. Kita coba. Perempuan 25 tahun. Ya. Coba kan, ntar kelihatan nih muka anaknya. Kamu harus cari ciri-ciri muka seperti ini di dalam gedung. Oke? Gampang kan? Kamu emang cerdas aja. Jangan sebut Ajeng kalau nggak cerdas. Apapun harus kita lakukan. Oke, Pak. Saya sudah kosongkan
tanggal segitu ya Pak, karena selain itu Mbak Lisa juga ada jadwal untuk syuting. Baik, nanti saya sampaikan ke Mbak Lisa. Terima kasih banyak Pak. Halo, bisa saya bantu? Makanan? Saya nggak pesan makanan. Oke baik, saya ambil di bawah ya. Dokter kenapa ya? Kok sikapnya kayak gitu sama aku? Kayak ngejauh. Dokter! Yasmin? Dok, ini aku bikinin kamu makanan. Kamu cobain deh. Tapi harusnya kamu nggak usah repot-repot bawain ini buat aku. Udah nggak apa-apa, cobain aja. Kamu pasti suka. Aku harus pergi sekarang. Aku buru-buru. Apa kok ada salah sama dia? Enggak sih. Tas nama Yasmin. Ya, paket untuk Mbak Yasmin. Tapi dari siapa ya, Mas? Maaf Mbak, saya cuma ngantar pesanan dari resto untuk penerima aja. Tapi saya juga agak gimana ya, Mas, kalau saya nggak tahu siapa yang ngasih. Wah, maaf Mbak, kalau itu di luar tugas saya. Mohon terima. Permisi ya Mbak. Ya. Ini dari siapa sih? Kayaknya Mbak Yasmin punya pengagum rahasia nih, tapi nggak apa-apa. Pengagum rahasianya kan royal. Iya royal sih royal, cuma kalau dia kirim makanan nanti kalau misalkan di isinya ada ambil aja nggak apa-apa. Udah kamu terima aja makanannya. Iya, ambil aja makanannya. Iya tapi kan takut Pak kalau misalkan... Iya, tahu ngerti. Kalau emang makanannya ada masalah, pasti kan dari kemarin kamu udah kenapa-napa. Tapi buktinya sampai sekarang kamu aman-aman aja kan? Iya juga sih. Lagi pula kan udah ada makanan di tangan kamu. Kan sayang kalau nggak dimakan. Gimana kalau kita makan siang bareng? Pak Rangga kok makanannya sama kayak saya? Apa jangan-jangan Pak Rangga yang suka kirim makanannya? Kirim bunga, kopi, sama makanan kemarin? Daripada kamu nanya, mendingan kau makan aja. Ini enak loh, enak banget makanannya. Percaya deh. Yuk makan yuk. Gue pengen tahu, Mas. Sebenarnya niat lo apa?
Lo suka juga sama Yasmin? Kenapa kamu nanya gitu? Kamu cemburu? Ya. Gue cuma pengen tahu aja, Mas. Oke. Jadi aku akan kasih tahu. Iya. Iya, aku suka dia.